Halo, saya Christophorus Leonardo, seorang mahasiswa D4 UPW di STP Trisakti. Saya membuat podcast ini untuk UAS saya atau ujian akhir semester saya di mata kuliah Digital Tourism. Oke, halo teman-teman. Balik lagi dengan saya di podcast ala-ala. Nah, kali ini di podcast kali ini nih saya akan membawakan sebuah topik yang lagi hangat dan menjamur ya, lagi mewabah, yaitu dampak virus corona atau COVID-19 di dunia perekonomian. Tapi kali ini saya akan membawakan secara khusus yaitu di industri pariwisata. Seperti yang kita tahu, tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat berat bagi industri yang ada di dunia, khususnya industri pariwisata yang langsung terkena dampak karena coronavirus ini. Tahun ini adalah tahun di mana sebuah virus yang bernama COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 menyerang hampir seluruh isi bumi tanpa terkecuali. Virus COVID-19 ini tidak hanya menyerang manusia, tapi juga menyerang perekonomian dunia dengan segala permasalahan yang timbul akibat efek berantai yang diakibatkannya. Nah, di sini saya sudah mengkategorikan bisnis-bisnis atau industri apa saja yang terdampak karena COVID-19 di bidang pariwisata ya. Ya tentu semuanya berdampak besar, tapi di sini saya akan mengurutkan dari yang paling tinggi kerugiannya sampai yang paling kecil kerugiannya. Yang pertama adalah Biro Perjalanan Wisata atau agen tour and travel atau tour and travel. Biro Perjalanan Wisata adalah salah satu sektor yang terdampak langsung akibat virus corona ini, yang mana banyak pembatalan rencana perjalanan wisata yang sudah diagendakan dari jauh hari sebelumnya akhirnya dibatalkan karena ada virus ini. Persentase pembatalan yang diakibatkan virus ini hampir menyentuh angka 100%, yang juga mengakibatkan banyak biro perjalanan atau tour and travel seakan-akan mati sepenuhnya dalam hal perekonomian, dan juga terpaksa harus merumahkan keseluruhan karyawannya karena masih banyak beban yang harus ditanggung, mulai dari pembatalan rencana, kemudian harus membayar denda ini itu dan lain-lain. Yang kedua adalah hotel. Nah, hotel ini menjadi salah satu sektor yang paling parah karena dihantam langsung juga oleh si virus corona ini, di mana akhirnya banyak hotel yang mengandalkan pendapatan dari biro perjalanan wisata yang kemudian juga terkena imbasnya karena tour and travel atau agen tour and travel juga banyak yang mati ya. Seakan-akan hotel ini juga lumpuh dari aktivitas pemesanan yang memberi sumbangan pendapatan hotel sebesar kurang lebih 60%. Sekarang ini banyak hotel yang sudah merumahkan hampir 99% karyawannya, dan bahkan yang parahnya lagi tanpa gaji, dan juga menutup operasional hotel sepenuhnya untuk memotong kerugian yang lebih banyak akibat tidak adanya pemasukan, seperti misalnya supaya untuk menghemat listrik, biaya operasional air dan internet dan segala macamnya. Bahkan banyak hotel-hotel yang di Jakarta khususnya udah tutup sepenuhnya. Itu. Sekarang ini bagi pemilik hotel atau investor itu cuma bisa berharap bahwa perekonomian di dunia akan segera pulih dengan cepat. Yang ketiga adalah pusat oleh-oleh. Nah, pusat oleh-oleh ini juga terkena dampak langsung kan oleh virus corona ini karena banyak ditutupnya tempat wisata di daerah yang mengakibatkan tidak adanya wisatawan yang datang, sehingga mengakibatkan pusat oleh-oleh juga banyak yang tutup dan merumahkan karyawannya. Sepertinya contoh misalnya di Bali, itu adalah Krishna, pusat oleh-oleh Bali, yang terpaksa menutup semua outlet miliknya dan merumahkan hampir 80% karyawannya.
Hal ini terjadi karena tidak ada wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung di Bali. Sedangkan hampir 70% customer Krishna oleh-oleh adalah wisatawan lokal. Yang mana kita tahu sendiri sekarang di Indonesia, khususnya di beberapa kota besar di Indonesia sedang ada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yaitu pembatasan perjalanan dalam bentuk apapun. Pusat oleh-oleh ini juga memegang peranan bagi UMKM yang mensuplai barang yang dijual oleh pusat oleh-oleh. Karena itu, dengan ditutupnya pusat oleh-oleh, UMKM juga merasakan dampaknya juga, dan menjadi faktor kerugian yang sangat beruntun bagi pihak UMKM dan beberapa vendor yang bekerja sama dengan pusat oleh-oleh. Nah, kemudian ada rental mobil, bus, HS atau ELF ya. Kenapa? Karena rental mobil menjadi pihak yang sangat terpukul juga karena adanya kejadian ini. Karena sudah banyak pihak penyewa mobil dan biro perjalanan wisata yang membatalkan semua agenda perjalanannya, dan presentasi pembatalan sampai saat ini, yaitu bulan Mei 2020 sudah mencapai 100%. Hal ini tidak bisa dihindari karena banyak masyarakat yang masih takut akan penularan virus ini. Ya, jelas saja. Berkaca dari kejadian yang sedang terjadi, banyak pengusaha rental mobil dan biro perjalanan wisata yang sedang kesusahan untuk membayar cicilan kendaraan yang masih tetap jalan sampai saat ini. Meskipun kemarin sempat Bapak Presiden Jokowi memberikan angin segar dengan program relaksasi kredit yang sebenarnya susah atau sulit untuk terjadi ya, melihat keadaan ekonomi Indonesia sendiri sudah terpuruk. Yang terakhir ada restoran atau rumah makan. Nah, restoran ini juga terpaksa ya terkena imbas dari pandemi COVID-19 ini, yang mana banyak restoran yang terpaksa menutup operasionalnya karena tidak ada pembeli yang berkunjung. Akibatnya PSBB, stay at home, dan ditambah lagi sekarang sedang puasa, jadi banyak restoran yang kehilangan pendapatannya. Nah, tapi kenapa restoran ini saya tempatkan di terakhir, peringkat paling akhir? Karena berbeda dengan tour and travel ya, agen perjalanan wisata, restoran ini masih ada pelanggan. Karena ya tentu bagi orang-orang yang jarang masak atau bahkan nggak bisa masak, biasanya beli makanan, dan masih terbantu restoran karena adanya hal itu. Misalnya di Bali, tepatnya di kawasan Pantai Jimbaran, Pantai Kedongdangan yang menutup restoran milik mereka. Nah, itu karena nggak ada wisatawan yang berkunjung ke Bali, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara ya. Ini sebenarnya pilihan realistis karena dengan ditutupnya tempat wisata di Bali berarti juga tidak akan ada wisatawan yang datang berkunjung, baik lokal maupun mancanegara. Walaupun nggak hanya di Bali sih, di kota pariwisata seperti Malang, Yogyakarta juga banyak restoran yang melakukan hal serupa, sehingga pemilik restoran juga merumahkan banyak sekali karyawan-karyawannya. Nah, sebagai penggerak di bidang pariwisata yang terkena dampak langsung ya akibat wabah COVID ini, tentunya akan sulit jika ingin tetap bertahan di situasi seperti ini. Ya, apalagi bagi pengusaha-pengusaha tour and travel dan hotel. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan saat ini untuk mencegah kerugian yang lebih besar adalah dengan cara merumahkan karyawan dan menutup kantor atau hotel yang seperti yang sudah saya jelaskan atau sebutkan sebelumnya. Ya, ini emang bahkan berdampak besar bagi para karyawan, tetapi sejauh ini saya secara pribadi tidak melihat ada hal lain yang bisa dilakukan lagi. Nah, jika untuk memutuskan untuk buka pun, menurut saya akan lebih merugi karena biaya operasional seperti listrik, air, dan keamanan, mungkin gas juga ya untuk hotel, itu akan tetap berjalan. Dan pemerintah pun sudah memberi keringanan biaya untuk BBM dan listrik, dan juga telah
menghapus PPh 21. Nah, hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah tentu ya berhemat, kemudian stay at home, dan tentu berdoa agar wabah ini bisa cepat diselesaikan. Dan teman-teman jangan lupa pakai masker jika ingin berpergian ya. See you on the next podcast. Thank you.